anak-anakmu yang datang di tempat ini. Mungkin ada yang datang dalam kelemahan tubuh. Mungkin ada yang datang dalam kelemahan emosi. Mungkin ada yang datang dalam kelemahan mental pada saat ini ya Tuhan Yesus. Bahkan mungkin ada yang datang dalam kelemahan rohani pada saat ini ya Tuhan Yesus. Yang memerlukan sentuhan terus daripadamu ya Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan pada pagi ini, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia mau menyentuh kita, Dia mau memulihkan kita, Dia mau memberikan kuasanya kepada kita. Mari pada pagi ini kita nyatakan isi hati kita di hadapan Tuhan sungguh-sungguh. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Kita nyatakan keinginan kita di hadapan Tuhan. Kita nyatakan kepada Tuhan segala sesuatu yang kita inginkan. Oh Tuhan, oh Yesus, kami rindu Tuhan. Oh Tuhan, Yesus, kami sangat bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa. Kami sangat bersyukur memiliki Allah Bapa yang sanggup melakukan segala sesuatu bagi kami. Kami sangat bersyukur karena kami ada Tuhan yang sanggup mengutus anaknya mati bagi kami di atas kayu salib untuk membebaskan kami daripada segala kutuk dosa. Kalau ini saja pun Tuhan sanggup lakukan, kami pasti Tuhan sanggup lakukan hal-hal yang tidak mungkin kami dapat pikirkan. Dan pada pagi ini ya Tuhan, kami beriman karena kami percaya kepadamu atas perbuatan-Mu, atas janji-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami melalui Yesus Kristus. Kami percaya kami akan menerima janji-Mu, pemulihan, menerima kuasa penyembuhan daripada-Mu. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau terus duduk diam di bawah kaki-Mu, belajar tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman Tuhan yang akan kami belajar pada pagi ini akan meneguhkan kami, menguatkan kami, supaya kebebasan yang kami terima, kemenangan yang kami terima, kemerdekaan yang kami terima dalam Kristus Yesus itu bukan sesuatu yang sia-sia, tapi sesuatu yang benar-benar kami genggam, benar-benar kami kalungkan di leher kami, menjadi kebanggaan kami, menjadi tanda dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, terima kasih. Biar Roh Kudus Tuhan yang ada di setiap kami menolong kami, membimbing kami, supaya firman Tuhan yang disampaikan pada pagi ini tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kami abaikan, dan semuanya itu masuk meresap dalam hidup kami, menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih jemaat-jemaat Tuhan, dipersilakan duduk.
Kita terus buka Alkitab kita. Pada pagi ini kita akan belajar dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kitab Mazmur, nomor yang ke-13, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca semua bahagian daripada ayat firman Tuhan ini. Kita akan baca berganti-gantian. Saya akan baca ayat pertama, tapi mungkin akan ada perbezaan tafsiran, sebab saya guna tafsiran bersih Borneo. Nomor, dia punya nomor itu, tapi tidak apa. Kita coba sama-sama membaca dalam bersih Borneo. Ayat yang pertama saya akan bacakan. Kalau jemaat Tuhan sudah menemukan bagian ayat firman Tuhan ini, mari kita katakan sama-sama amin. Ada amin. Dalam beberapa waktu yang lepas, minggu lepas SIB Peba dan mengadakan Family Day. Ya, Family Day daripada Jumat, Sabtu, Ahad, dan Isnin baru pulang. Dan pada waktu itu lepas sejak pulang, kebanyakan kami demam, hangus, demam, hangus, sakit perut, nggak tahu banyak aja sakit lah. Dan saya diantaranya juga, dan sehingga pada hari ini ada kesan-kesan tertentu yang masih melekat dengan saya, masih terbawa, bukan COVID, tapi memang sakit-sakit tertentu lah. Jadi mungkin akan ada beberapa batuk-batuk, akan ada beberapa hal-hal yang akan saya lakukan, mungkin berpeluh tanpa tahu kenapa saya berpeluh-peluh, nervous kah apakah saya pun tidak tahu, degupan jantung saya kuatkah tidak tahu juga. Tapi tekanan darah saya normal juga, tidak ada yang tinggi. Dan mari kita membaca ayat firman Tuhan ini. Kita terus masuk kepada ayat firman Tuhan ini. Saya akan baca semuanya dan jemaat Tuhan baca dalam hati. Saya ubah pikiran sudah. Oke, ayat yang pertama saya akan baca. Mazmur 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Berapa lamakah ya Tuhan akan kau lupakan aku selama-lamanya? Berapa lamakah engkau akan menyembunyikan wajahmu daripadaku? Berapa lamakah aku akan bergelut dengan pikiranku sendiri, sedangkan hatiku duka setiap hari? Berapa lamakah musuhku akan mengatasiku? Ya Tuhan, ya Allahku, pandanglah aku dan dengarlah aku. Pulihkanlah sinar mataku, agar aku tidak lelap dalam maut, agar musuhku tidak berkata, aku telah berjaya menewaskannya. Dan musuhku bergembira dengan kejatuhanku. Tetapi aku yakin akan kasih setiamu. Aku bersuka cita dalam penyelamatanmu. Aku akan menyanyi, memuji Tuhan, karena limpah rahmat-Nya kepadaku. Nah, jemaat Tuhan, firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi saya ambil daripada kitab Mazmur. Dan menurut para sarjana teologi, bahagian ini dituliskan oleh Raja Daud. Dan kita tahu, kan kita kenal siapa Raja Daud. Bukan Uncle Daud, bukan Uncle David. Tapi ini adalah Raja Daud yang ada di dalam Alkitab. Salah satu tokoh yang ada di Alkitab. Dan kita tahu bahwa Raja Daud ini memiliki banyak pengalaman. Dia daripada kecilnya dia sudah menjadi anak bungsu. Kalau kita biasa kalau anak bungsu lelaki pada sekarang ini macam mana? Dialah yang paling manja. Saya ada adik bungsu di rumah. Kalau dia buat salah, saya yang dipukul. Kalau dia yang tumbuk saya duluan, saya balas, saya juga yang dipukul. Tapi kalau yang dahulu pada waktu zaman Daud ini, abang-abang dia menjadi orang terkemuka, tapi dia menjaga gembala domba di kampung. Dia juga merupakan orang yang dilantik oleh Raja Saul
untuk bermain kecapi, menjadi pemuzik Raja Saul, menenangkan Raja Saul daripada gangguan-gangguan emosi, gangguan-gangguan mental yang dia alami pada waktu itu, gangguan-gangguan roh jahat yang dia alami pada waktu itu. Dan dia juga orang yang mengalahkan Goliat, menjadi raja, memerintah bangsa Israel. Nah, kita tahu bahwa ada banyak pengalaman hidup Raja Daud. Ada banyak pengalaman hidup, dan dalam ayat firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi itu, kita akan belajar di dalam satu tema, yaitu tidak on kan ya? Oke, saya on sudah, maaf. Air mata doa. Pada pagi ini kita akan belajar dalam satu tema, yaitu air mata doa. So, kalau kita baca dalam ayat firman Tuhan ini, ada satu keadaan, ada satu situasi yang menunjukkan bahwa Daud sangat bersedih. Daud sangat tidak puas hati dengan kehidupannya pada waktu itu. Nah, jemaat Tuhan, kalau kita lihat pada waktu kini, terima kasih. Kalau kita lihat pada waktu kini, ada statistik yang dinyatakan, statistik yang sudah ada statistik yang ada, sensitif betul, kasar saya nih. Oke, ada statistik yang kita boleh perolehi secara online. Salah satu pelajar UKM, mungkin ada yang antara kita yang kenal, Dr. Nur Akilah Ayub. Dia menyatakan dalam kajiannya, peratusan pelajaran yang memiliki kesehatan mental ataupun cabaran mental yang normal, 33% pelajar mempunyai, maksud saya di sini, dia melakukan kajian, dan daripada kajian yang dia lakukan itu, 33% pelajar daripada hasil kajiannya itu memiliki kesehatan mental yang normal. Sementara 60% pelajar mengalami gejala mild anxiety, stres, dan juga depression. Dan kalau kita melihat juga laporan MKN, Majelis Keselamatan Negara pada tahun 2023, sejuta ataupun 4,6% penduduk Malaysia yang berusia 15 tahun mengalami kemurungan. Dan menurut tinjauan yang berlaku, yang diadakan juga, jumlah ini meningkat 2 kali ganda berbanding 2019. Ini saya type di internet, saya dapatlah, muncullah ini semua. Dan ini adalah, saya dapat katakan ini adalah maklumat yang sahih. Saya coba cari statistik-statistik yang ada graf-graf semua, saya tidak jumpa. Mungkin skill saya tidak ada di sana. Tapi ini adalah rumusan yang saya dapat daripada internet, daripada laman web UKM, dan juga laman web daripada Majelis Keselamatan Negara. Nah, mengapa ini semua boleh berlaku? Apa punca-punca ini boleh berlaku? Setelah COVID-19 ada kesannya kepada orang ramai. Dan juga ada tekanan kerja ataupun budaya pekerjaan korporat yang toksik. Ada juga tekanan akademik dalam kalangan pelajar. Dahulu waktu saya sekolah, saya juga mengalami hal-hal 3 ini. Ada juga yang mengalami masalah keluarga, ada yang ada trauma pribadi. Sebab mereka datang daripada keluarga yang abusif, menderah mereka, mengajar mereka dengan cara yang kasar. Dan ada juga puncanya ini karena stigma. Norma ataupun pola pikir manusia pada saat kini, masyarakat kita pada masa kini, menolak bahwa realitinya, bahwa setiap orang itu akan mengalami cabaran mental. Kurangnya kesadaran kita pada saat ini. Nah, jemaat Tuhan, dan kalau kita lihat juga, kita kaji juga apa simptom terhadap cabaran mental ini. Ini kita akan dapat lihat kalau seseorang itu tiba-tiba berubah,
moodnya dengan yang ekstrim. Kalau sebelum ini dia pendiam, sejak lepas itu pandai ketawa sendiri-sendiri, itu bukan nampak video lawak di TikTok. Ada kalau kita kan kada tengok video TikTok pandai ketawa, begitu kan? Tapi ini tidak, diam-diam begini pandai ketawa, lawak kok ini speaker. Nah, itu kita perlu kenal pasti bahwa orang ini mungkin ada cabaran mental yang dia hadapi pada saat itu. Mungkin juga berubah dia punya tingkah laku. Kalau sebelum ini dia tidak pernah pun care, pas itu tiba-tiba dia makin care dengan kita. Jangan kita rasa dia suka kita pula. Tiba-tiba pandai message tengah malam, kau oke kan nih? Kau sehat kan nih, pukul 2 pagi. Maka sebelum dia tidak pernah message. Kita perlu kenal pasti. Ini adalah tanda-tanda dia. Mungkin kita melihat puncak dia punya simptom-simptom itu, tiba-tiba seseorang itu tidak dapat mengendalikan emosi dia. Perubahan pola tidur dan juga makan. Kalau dahulu dia sarapan, sekarang tidak sarapan. Tapi dia tidak pernah cakap pun dia ambil IF. Kan biasa kalau tidak sarapan IF kan, 12 jam lah, 14 jam IF. Saya pernah coba 14 jam IF, dugal melanda. IF 14 jam, oh mau kurus lah nih, mau coba lah nih, mau kurus, kasih kurang berat badan. Tengok-tengok, bukan, tapi ubat dugal yang makin dimakan banyak. Nah jadi berlaku perubahan dan punya cara tidur, pola tidur dia. Bukan sebab main game, sebab biasanya kita main game tengah malam kan? Oh tidak main game sini, bagus. Nah kalau tempat saya, tempat di Faber, majority main game. Jadi saya tahu orang punya tabiat tengah malam. Paling waktu kami di baru-baru ini Tanjung Malim, sampai pukul 4 belum tidur lagi. Masih lagi lepak main game. Nah kalau macam itu tidak apa, tapi ini tidak tidur malam tetapi diam-diam. Perubahan dia punya pola tidur dan juga makan. Ada antara simptom yang lain juga pemikiran atau perilaku yang berbahaya. Tiba-tiba berpikir macam ini, kalau saya mati hari ini, ada juga yang peduli saya kah? Macam itu. Kalau saya hilang hari ini, ada juga yang akan cari saya kah? Tiba-tiba ada pemikiran-pemikiran seperti ini. Dan simptom-simptom ini kita boleh perhatikan, kita boleh dapat dalam flyers yang ada daripada KKM sebenar dia. Dan sebenarnya yang ini semua ini, kalau kita lihat dan coba kaji ayat firman Tuhan dalam Mazmur 13, 1-6 itu berlaku, ditunjukkan oleh Raja Daud dalam ayat ini. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Tapi realiti yang berlaku pada saat ini, jemaat-jemaat Tuhan. Realiti yang berlaku pada saat ini adalah ada ramai orang Kristen tidak mengakui seseorang itu mengalami cabaran mental. Saya tidak pasti kalau di sini, sebab saya tidak bergereja di sini, saya tidak lama dan saya tidak bergaul dengan kita di sini. Tapi ini yang berlaku dan ini adalah kajian. Apatah lagi kita yang berada di Asia sebenarnya. Kita ada satu mentality di Asia ini. Para teologi Asia, sarjana Alkitab Asia mengatakan ada salah paham teologi. Ada orang yang menganggap bahwa masalah mental itu berpunca daripada kurangnya iman. Kok tidak iman Beni, inilah kok macam begini ini. Kok tidak percaya Tuhan Beni. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah serangan rohani. Kau sedang buka pintu-pintu hatimu untuk roh jahat menyerangmu. Sebenarnya roh jahat memang menyerang kita setiap masa. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Dan akibatnya rasa bersalah, malu lah saya mau kongsi. Nanti saya dianggap ini kurang iman. Sudahlah saya ini pastor, sudahlah saya ini pelayan Tuhan. Saya mengaku lagi bahwa saya ini ada cabaran mental, saya ada perasaan seperti ini. Dan ada ajaran-ajaran yang mengatakan cukup berdoa saja. Pasti
cukup berdoa saja pasti. Sehingga mereka menolak rawatan profesional, konseling Kristen, konseling yang Alkitabiah. Dalam kekristenan juga ada satu pelayanan yang dinamakan konseling Alkitabiah, konseling Kristen, terapi Kristen. Dia berbeza dengan terapi-terapi yang ada di luar sana. Tapi kita di Malaysia masih kurang melihat ini semua, masih kurang melihat keperluan ini semua, sehingga kita tidak dapat membuka pekerjaan ataupun pelayanan untuk ini. Sebenarnya dalam kalangan Kristen, jemaat-jemaat Tuhan Kristen, sangat-sangat ramai orang yang memerlukan pelayanan seperti ini. Kadang-kadang overthinking itu kita rasa normal. Overthinking. Tapi sebenarnya overthinking itu adalah laluan kepada cabaran mental, sakit mental juga menurut kajian yang ada. Dan ada juga pandangan masyarakat yang mengatakan ada stigma ataupun sosial dan juga rohani. Individu yang bergelut dengan kesehatan mental kadang-kadang takut untuk berkongsi karena bimbang dinilai sebagai lemah. Ada yang takut untuk mengongsikan bahwa dia ada cabaran mental, dia ada sedang mengalami cabaran ataupun sedang menuju ke arah itu. Sebab dia takut dikatakan lemah rohani. Sehingga dalam beberapa komuniti kekristenan berlaku penolakan. Kita sendiri yang menolak golongan-golongan seperti ini. Yang memerlukan bantuan, yang memerlukan pelayanan seperti ini. Nah, kita lihat dalam Alkitab, ada beberapa tokoh yang menunjukkan case-case seperti ini. Kasus-kasus bilang Indonesia, case-case seperti ini. Ada yang sampai menggantungkan diri. Siapa ini? Ini adalah, saya pun tidak tahu, dia tidak nyatakan, tapi saya cuma ambil gambar ini merujuk kepada Yudas Iskariot. Kalau kita lihat simptom-simptom yang dihadapi oleh Yudas Iskariot, bermula daripada simptom awal gangguan jiwa, gangguan mental, sakit mental. Akibatnya dia buat keputusan untuk menggantungkan diri. Dan bukan saja dia yang mengalami ini, Ayub juga mengalami ini. Sehingga kawan-kawan dia datang, kau minta ampunlah dengan Tuhan. Kau beginilah. Kawan-kawan dia tidak tahu bagaimana untuk melayani dia. Dan juga Nabi Elia sendirian. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menunjukkan simptom-simptom seperti ini. Bahkan Raja Daud pun menunjukkan simptom-simptom seperti ini. Kalau kita lihat di dalam beberapa ayat ini, kalau kita lihat dalam ayat yang pertama di sana, dia merasakan dia itu ditinggalkan. Dia merasakan kesepian. Sebab dia selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong, berapa lama lagi. Tapi Tuhan tidak menjawab. Pernahkah kita mengalami situasi seperti ini? Kita setiap hari pergi persekutuan doa, kita berdoa setiap hari, tetapi kita merasakan bahwa Tuhan tidak pernah menjawab. Dia juga mengalami kekhawatiran yang berpanjangan, sehingga dia merasakan sangat sedih. Dan kita katakan itu adalah kesedihan yang sangat-sangat kronik. Dalam ayat firman Tuhan itu dia mengatakan, sedangkan hatiku duka setiap hari. Perkataan setiap hari itu bermaksud bukan satu, bukan dua. Tapi ada beberapa hari yang panjang sudah Daud mengalami situasi itu. Dan ada simptom yang dikatakan sana juga, dia mengalami keletihan mental. Mungkin dia sudah ingin untuk menyerah ataupun hilang harapan. Dan dalam ayat firman Tuhan ini juga dia menyatakan berlaku pemulihan emosi. Munculnya harapan bagi setiap orang yang berserah dan percaya kepada Tuhan. Nah, Raja Daud, jemaat Tuhan,
Raja Daud mengalami banyak cabaran kehidupan. Walaupun dia hidup daripada seorang gembala menjadi seorang raja, dia ada banyak pengalaman hidup. Dia ada banyak yang sudah dia hadapi dalam kehidupannya. Dia juga mengalami situasi-situasi di mana mental dia, emosi dia juga mengalami cabaran. Kenapa saya coba katakan kepada kita pada saat ini seperti ini? Cabaran mental itu, sakit mental itu adalah reality yang perlu kita pahami, perlu kita ketahui. Berlaku juga dalam kalangan orang Kristen. Dan ini bukan karena kita lemah iman. Ini bukan karena kita tidak beriman. Ini bukan karena kita tidak berdoa. Sedangkan kalau kita coba bandingkan, masalah yang kita hadapi itu sama saja. Saya pernah bayangkan, saya cuma pernah tanya, saya pernah lihat kawan-kawan saya, kenapa orang ini tidak pandai buat assignment habis awal lah? Lepas itu ujung-ujung semester stres. Saya penat lah, saya tak dapat tidur lah, saya sudah 2 malam tak tidur lah, tolong saya buat assignment lah, tolong saya bagi draft assignment lah, tolong saya inilah. Sedangkan assignment yang kami buat itu semua sama saja. Semua sama, tapi pribadinya berlainan. Berat saya begini, berat dia begini. Dia punya tinggi begini, dia punya tinggi begini. Saya kasut dia begini, saya kasut saya begini. Cara pikir saya begini, cara pikir dia begini. Sikap saya seperti ini, sikap dia seperti itu. Itu yang membezakan setiap kita. Apabila kita berhadapan dengan situasi yang kita lihat sama, ada setengah orang itu tidak dapat menghadapi itu dengan cara kita. Sebab dia ada size kasut dia sendiri. Sebab dia ada temperamen dia sendiri. Dia ada pola pikir dia sendiri. Di dalam ayat firman Tuhan yang kita belajar pada pagi ini, ada beberapa caranya, ada beberapa konsepnya yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pahami, supaya kita tahu bagaimana kita dapat menghadapi semuanya ini. Yang pertama itu kalau kita lihat dalam ayat yang pertama, itu ada satu tindakan Raja Daud di sana. Dia mengatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lepaskan aku terus menerus. Kau lupakan aku selama-lamanya. Kalau kita lihat daripada ayat pertama, ayat dan kedua itu, ada 4 kali dia menyatakan berapa lama Tuhan. Berapa lama Tuhan. Berapa lama. Bayangkan kalau kita cakap dengan anak kita. 1 kali ya, nanti kalau mami nampak lagi kali kedua, jaga Kali kedua, kali ketiga. Biasanya ibu bapak akan terus disiplinkan anak-anak dia. Apa yang firman Tuhan coba ajarkan kita pada pagi ini adalah kita harus berseru kepada Tuhan. Tindakan kita itu pertama apabila kita mengalami cabaran mental. Kalau ada antara kita jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini yang sedang mengalami situasi seperti ini, kita berseru kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Ayat berapalah itu menunjukkan kesedihan yang sangat-sangat mendalam daripada hati Daud. Dan ketika dia mengatakan berapa lama lagi Tuhan. Maknanya ini bukan lagi keluhan. Ini bukan lagi kata-kata, berapa lama lagi saya mau tunggu kamu ini. Lama sudah. Tapi ini adalah salah satu kata-kata di mana dia sangat-sangat berharap. Berharap kepada Tuhan. Sebab dia risau dengan keadaannya. Dia dibebani dengan situasinya. Dia merasakan bahwa dia tidak memiliki tempat lain lagi untuk meminta pertolongan. Tidak ada siapa lagi yang dapat dia minta pertolongan. Itulah tindakan yang perlu kita lakukan. Ketika kita mengalami situasi seperti cabaran mental,
kita ada masalah-masalah emosi, kita ada masalah-masalah dalam keluarga kita, sehingga kita rasa mau putus asa sudah. Kita ada masalah dengan ibu bapak kita ada masalah dengan di tempat kerja kita. Kalau kita ini adalah seorang pelajar di sekolah menengah, di institusi pendidikan tinggi, atau di mana-mana juga. Ketika kita sudah merasakan tidak ada lagi tempat pertolongan, kita datang kepada Tuhan berseru, Tuhan tolong saya. Kesaksian saya bukan datang daripada keluarga yang berbahasa English sebenarnya. Untuk berbahasa English pun daripada derajat 1 sampai saya tingkatan 5 saya tidak pernah dapat D ataupun E. Semua saya punya keputusan itu paling tinggi C, E ataupun D maksud saya. Dan apabila saya sudah membuat keputusan untuk sambung belajar di STM, tahun pertama saya tahun lepas, saya sangat-sangat struggle. Saya sempat menangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan, macam mana mau baca ini buku begini tebal. Setiap subjek ada 4-5 buku Tuhan. Lepas itu mau buat refleksi dia lagi Tuhan. Setiap buku ini, setiap chapter dia mau buat lagi dia punya refleksi kesimpulan dia Tuhan. Itu menjadi persoalan saya di hadapan Tuhan tahun lepas. Saya menangis berapa kali di kaki Tuhan, saya menangis berapa kali. Akhirnya apa yang berlaku? Saya dapat menghabiskan tugasan saya 2 minggu sebelum tamat semester akhir. Dan itu bukan karena kekuatan saya, tapi itu karena kekuatan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah marah apabila kita jujur dalam doa kita. Tuhan tidak pernah marah apabila kita mengatakan, Tuhan, saya tidak dapat sudah buat ini semua Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Inilah yang Daud sedang lakukan dalam ayat firman Tuhan ini. Dan ini juga yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Masalahnya apabila orang-orang datang kepada Tuhan pada saat ini, dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan sebab dia ada masalah. Dia cuma berdoa 1 kali saja. Lepas itu, kalau kamu dengar Tuhan, dengarlah. Dia anggap Tuhan itu seperti dia punya kawan. Seperti anak dia. If you want to listen to me, you listen. If not, tali pinggang akan terbuka. Kita tidak boleh anggap Tuhan seperti itu. Kalau kita datang berdoa kepada Tuhan dan kita ada perspektif, ada pola pikir seperti itu, bermaksud dia bukan Tuhan. Dan kita tidak jujur dengan Tuhan dengan situasi kita. Bermaksud kita masih mampu lagi menghadapi semuanya itu. Raja Daud dalam ayat firman Tuhan ini mengajarkan kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Kita menyatakan kesusahan kita itu, kelemahan kita itu, keluhan kita itu bukan tanda kelemahan kita. Tapi itulah tanda keintiman kita. Kita sangat dekat dengan Tuhan. Ada ramai orang Kristen pada saat ini mereka katakan mereka dekat dengan Tuhan. Tapi mereka cuma berdoa 1 kali saja apabila mereka ada masalah. Dalam ayat firman Tuhan ini, untuk 1 masalah saja, untuk ayat tadi itu, ayat pertama sampai ayat 6 itu, 4 kali Daud katakan berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Seperti umpamanya dia menanti-nantikan. Jawaban Tuhan itu berlaku pada saat itu. Macam anak buah saya, apabila saya janji, besok kita pergi jalan-jalan, kau ikut uncle. Pukul 6 lagi dia sudah bangun, uncle besok sudah, bila kita jalan? Nanti jam 8, kita sarapan dulu. Uncle jam 8, mandilah uncle. Nanti kejap, mau tunggu lagi, popo lagi, mau tunggu popo lagi. Dia tunggu lagi, dia pergi jumpa lagi, dia punya nenek, dia punya popo. Popo siaplah, uncle mau jalan sudah, nih. Last pukul 12, baru jalan.
Kenapa mau jalan awal? Mall buka pukul 10, saya cakap. Kalau kita jalan awal, kita pergi mana? Kita jalanlah, Uncle. Saya cakap seperti itu. Inilah sikap yang harus ada dalam kehidupan kita. Seperti budak kecil yang tidak berhenti-henti meminta jawaban kepada uncle dia, kepada Tuhan. Tuhan, bila kamu jawab doa saya ini, apa tindakan yang patut saya lakukan? Patutkah saya pilih dia atau saya pilih yang ini? Atau saya pilih saja yang dengan ini? Kita mengatakan kita intim dengan Tuhan. Kita mengatakan kita berdoa dengan Tuhan. Tapi kita tidak pernah pun betul-betul berseru kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah bosan dengan seruan kita. Kita menangis pun di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah malu. Air mata. Kita melutut pun di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah pun mengutuk-ngutuk kita. Sebelum ini kau berlutut-lutut, saya jawab doa kau. Kau begini juga, Tuhan tidak akan ungkit seperti itu. Berkali-kali pun kita minta dengan Tuhan. Tuhan tidak akan bosan dengan permintaan kita. Jawaban dia, tunggu sekejap, nanti kita jalan. Tanya dulu ini, tunggu sekejap. Tanya dulu Popo, tunggu sekejap. Tanggung jawab kita berseru kepada Tuhan. Tapi bukan satu kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Tapi berkali-kali kita harus berseru kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua dalam ayat firman Tuhan ini. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-3 dan juga yang ke-4 di sana. Daud mengatakan, pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allah. Ada satu yang kita dapat paham di sini. Dia mau supaya Allah melihat keadaan dia. Daud mau supaya Allah menjawab doa dia. Daud meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan semangatnya. Dengan jujurnya, dengan terdesaknya, Daud mengatakan, pandanglah aku, jawablah aku. Dia sudah berdoa berkali-kali kepada Tuhan. Dia sudah berdoa berkali-kali kepada Tuhan, tapi tidak ada jawaban daripada Tuhan. Tapi dia terus setia. Dan akhirnya dia mengatakan, jawablah aku. Maksudnya dalam ayat firman Tuhan ini, dia betul-betul berserah kepada Tuhan. Ketika Raja Daud mengatakan, pandanglah aku dan dengarlah doaku. Sebenarnya dia sedang menyatakan satu kejujuran dan juga keberanian di hadapan Tuhan. Dia tidak menyembunyikan kesakitannya. Dia tidak menyembunyikan apapun keinginan dia. Tapi dia sudah bagi tahu segala sesuatu yang dia inginkan kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang pada masa kini apabila dia berdoa kepada Tuhan, dia tidak menyatakan segala sesuatu yang dia inginkan kepada Tuhan. Dia masih berahasia dengan Tuhan. Tuhan, kau tahu kan macam semalam doa saya, amin. Tuhan, sebelum saya tidur saya mau berdoa macam yang minggu lepas, yang si Pastor Lucius doa itu, amin. Tuhan mau kita datang kepada dia dengan jujur. Tuhan mau kita datang kepada dia dengan penuh, minta perhatian kepada Tuhan. Dan dalam kita punya permohonan kepada Tuhan itu, Tuhan memohon supaya kita berserah. Dan dia katakan, pulihkanlah sinar mataku. Dia memohon supaya berlaku pemulihan rohani. Dan juga berlaku pemulihannya secara mental.
Karena mata yang gelap itu, dia mengatakan melambangkan dalam ayat firman Tuhan ini keputusasaan. Apabila kita sudah berada dalam gelap, kita sudah tidak tahu apa yang ada di hadapan kita. Apabila kita sudah berada dalam keadaan yang gelap, kita tidak tahu mau melangkah di mana sudah. Dan kita mudah tersesat. Dan ketika dia berdoa seperti ini, sebenarnya dia sedang berserah kepada Tuhan. Tuhan, biar Kau yang pimpin kehidupan aku kepada terang-Mu. Sebab pada saat ini aku berada dalam kegelapan. Aku tidak tahu berjalan di mana-mana. Kalau saya coba tafsirkan ayat ini dalam bahasa yang saya coba pahami, dia seperti itu. Dia tidak lagi menggunakan kekuatan dia. Dia tidak lagi menggunakan kemampuan dia untuk menuntun, membimbing jalannya. Tapi dia berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun dia, membimbing dia. Dalam pergelutan dia ini, dalam pergumulan dia ini. Dia berserah kepada Tuhan. Sebab dia tahu, kalau dia terus jalan dengan kemampuan dia, kekuatan dia, dia akan terlelap dan dia akan mati. Sebab itu dia berserah kepada Tuhan. Menolak daripada dia jatuh dalam kehancuran. Menolak daripada dia akan jatuh dalam emosi dia. Menolak dia akan jatuh ke dalam cabaran-cabaran dan sakit mental. Ada ramai orang-orang pada saat ini apabila mereka berdoa. Walaupun mereka sudah berada di ujung tanduk sudah, di ujung kekuatan mereka. Mereka masih belum melepaskan tangan mereka kepada genggaman-genggaman mereka. Tuhan masih meminta, Tuhan masih menunggu kita melepaskan genggaman kita itu. So, kalau kita masih bergenggam di tangan satu kita itu dengan kekuatan kita. Tuhan, bagaimana Tuhan mau menarik kita? Bukannya Tuhan tidak berkuasa untuk menarik kita. Tapi Tuhan bagi kita kebebasan. Supaya kita mengalami hal yang buruk itu. Dan kita tahu bagaimana bezanya apabila kita bersama-sama dengan Tuhan. Mengalami pemulihan dengan Tuhan. Dalam ayat ini juga mengatakan agar musuhku tidak berkata, mereka menang. Maksud dia, kemenangan yang diinginkan oleh Raja Daud ini bukan untuk dia, tapi biar Tuhan yang menang. Dalam pergelutan dia ini, dalam pergelutan kita, dalam pergumulan kita, kita harus sadar bahwa bukan kita yang menang di sana. Tapi Tuhanlah yang menangkan kita. Tuhanlah yang memenangkan kita bersama-sama. Kemenangan kita itu kita peroleh karena Tuhan. Daud tidak coba mempertahankan dirinya. Dia juga menyerahkan perjuangannya kepada Tuhan. Kita semua berjuang untuk hidup pada saat ini. Dalam kehidupan kita yang modern pada saat ini ada banyak cabaran-cabaran. Dan kita perlu hadapi ini semua. Dengan kekuatan daripada Tuhan. Jangan kita lalui kehidupan cabaran pada saat ini dengan kekuatan kita. Ada ramai orang-orang percaya di luar sana. Mereka nampak kuat di gereja. Apabila mereka di luar sana, mereka seperti kaca yang mudah pecah. Sebab mereka apabila di luar sana, mereka letak Tuhan di rumah. Mereka tidak bawa Tuhan di rumah. Perjuangan mereka di tempat kerja itu dengan kekuatan mereka sendiri. Perjuangan mereka di tempat kerja itu dengan kemampuan mereka sendiri. Mereka lupa bahwa ada Tuhan yang akan menolong mereka. Dan dalam ayat firman Tuhan ini kita diajar untuk berserah kepada Tuhan. Perjuangan kita itu bukan milik kita seorang, tapi datangnya daripada Tuhan yang akan memampukan kita. Dan inilah yang harus kita lakukan dan inilah yang harus kita percaya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau ada di antara kita pada saat ini yang sudah mau menyerah, sebab kita mengalami cabaran-cabaran di tempat kerja,
kita sudah mengalami gangguan emosi, kita sudah mengalami gangguan mental, kita tidak dapat tidur sudah. Kita dapat, apabila kita pergi gereja, tidak ada sudah damai kita rasakan. Kaji diri kita, lihat diri kita. Apa kita benar-benar kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan? Apa kita benar-benar sudah berseru dan berserah kepada Tuhan? Apa kita benar-benar menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan? Sebab kalau kita benar-benar berseru, berserah kepada Tuhan, kita pasti akan dimenangkan. Dan dalam ayat firman Tuhan ini juga menyatakan, jangan pernah sekali kita meninggalkan ibadah. Apabila kita mengalami depresi, kita mengalami keadaan di mana kita tidak dapat mengendalikan emosi kita, jangan sesekali kita meninggalkan persekutuan. Ada ramai orang-orang apabila mereka sudah merasakan depresi, mereka berusaha untuk berdiam diri. Ini adalah tindakan normal. Di STM dalam beberapa tahun ini, daripada tahun lepas dan tahun ini, ada beberapa teman-teman saya juga. Apabila mereka mengalami depresi, tekanan, mereka sendiri-sendiri sudah. What happened to you guys? What happened to you? Kami tanya-tanya dengan dia sudah. Kenapa tak makan dengan kami sudah? Oh, pergi mana? Oh, tidaklah, dia cakap. Tapi sebenarnya dia sedang mengalami depresi. Dia hadir dalam ibadah chapel, tapi hati dia tidak ada di sana. Bisa mengingatkan kita semua di tempat ini. Itu akan normal dialami oleh setiap orang. Itu akan normal dialami oleh setiap orang. Tanam ini dalam diri kamu. Andai kata saya mengalami depresi, tekanan emosi nanti, saya akan berusaha untuk pergi gereja juga. Saya akan berusaha tidak meninggalkan persekutuan. Jemaat-jemaat Tuhan sekalian, apakah kamu peka dengan teman-teman kamu di sekeliling? Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Apakah kamu peka dengan teman kamu, di tepi kamu, di kiri kamu, di kanan kamu, di depan kamu, di belakang kamu? Apakah ada jemaat yang sudah lama tidak datang gereja? Apakah ada jemaat yang tiba-tiba tidak datang ke gereja? Apakah kamu tahu itu? Raja Daud dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, di sana dia mengatakan, saya bacakan kepada kita. Tetapi aku yakin akan kasih setiamu. Aku bersuka cita dalam penyelamatanmu. Aku akan menyanyi memuji Tuhan karena limpah rahmat-Nya kepadamu. Dalam ayat firman Tuhan ini menjelaskan bahwa walau dalam keadaan tertekan sekalipun, Raja Daud tetap tidak mau meninggalkan persekutuan. Dalam keadaan tertekan apa sekalipun, Raja Daud tetap terus-menerus datang kepada Tuhan. Dia mengatakan, tetapi aku yakin akan kasih setiamu. Memang tidak mudah. Memang tidak mudah apabila kita mengalami semuanya ini. Seperti kita tidak ada lagi tempat pertolongan. Jadi di sini fungsi dia adalah kita sebagai jemaat Tuhan. Harus berfungsi, harus menyatakan tanggung jawab kita kepada teman-teman kita. Kita harus peka, kita harus melihat sesiapapun yang sedang mengalami depresi. Pemimpin-pemimpin gereja, teman-teman sekalian. Ada di antara pemimpin gereja, dia tidak rapat dengan jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Seperti saya di pelayanan saya sebelum ini, di Sabah, jumlah dia lebih kurang macam begini.
lebih sedikit sejak di sana itu, jemaat tempat saya melayani. Saya tidak rapat dengan semua jemaat itu. Tapi di kalangan jemaat itu, di kalangan kamu ini, ada yang rapat. Ini tanggung jawab kita semua. Untuk mendorong mereka untuk tidak meninggalkan. Dan dalam ayat firman Tuhan ini, Daud mengatakan, aku bersuka cita dalam penyelamatanmu. Sukacita akan datang dan lahir daripada pengharapan. Apabila kita datang kepada teman-teman yang sedang mengalami depresi, tekanan, sebenarnya itu akan mendatangkan pengharapan kepada mereka. Sebab api yang hampir padam itu dihidupkan kembali karena kita membawa api itu kepada mereka. Dan Raja Daud mengatakan, aku akan menyanyi, memuji Tuhan. Walaupun Raja Daud mengalami depresi, tekanan, satu quality yang dia terus ada, dia menyanyi, dia memuji Tuhan. Kalau kita mengalami depresi, tekanan, jangan kita meninggalkan ibadah. Secara pribadi pun kita berusaha, tanam di dalam pikiran kita berusaha untuk memuji Tuhan. Karena limpah rahmat Tuhan kepada kita. Kebaikan Tuhan itu akan terus menerus menyertai kita. Nah, maksudnya ibadah itu adalah tempat pemulihan jiwa. Dalam ibadah inilah jiwa kita akan dipulihkan. Dalam ibadah seperti inilah mental kita akan dipulihkan. Dalam ibadah seperti inilah kerohanian kita akan dipulihkan. Sebab Tuhan hadir di mana 2-3 orang anak-anaknya berkumpul. Dan dalam kehadiran Tuhan itu, dan Tuhan akan memulihkan kita. Dalam persekutuan doa, persekutuan kelompok, persekutuan doa, apa juga ibadah-ibadah yang gereja lakukan. Sebab dalam ibadah bersama jemaat, kita secara tidak langsung akan memberikan sokongan secara moral, secara sosial, dan juga secara rohani kepada jemaat-jemaat yang hadir bersama-sama dengan kita. Jadi kalau ibadah yang kita lakukan itu tidak dapat memberikan semuanya ini, ibadah yang gereja lakukan itu tidak dapat melakukan semuanya ini, kita harus periksa. Benarkah ibadah kita lakukan selama ini? Sebagai pemimpin, sebagai orang yang mengendalikan liturgi, tata cara ibadah, ini yang harus kita pikirkan juga. Betulkah ibadah itu dapat memberikan pemulihan jiwa bagi orang-orang yang sedang mengalami cabaran mental, cabaran emosi pada saat ini? Dalam ayat firman Tuhan ini, Daud tidak pernah menafikan penderitaan secara jasmani, secara rohani, secara mental. Semuanya itu akan kita alami. Dalam ayat firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita perlu jujur dengan Tuhan. Kalau kamu kecewa, katakan di hadapan Tuhan. Kalau kamu mau menangis, menangis di hadapan Tuhan. Kalau kamu mau berseru di hadapan Tuhan. Di tempat ini, di gereja ini, walaupun kita berpakaian handsome, segak, makeup 3 inci, jangan takut untuk menangis. Nantilah saya menangis di rumah, buang makeup nanti. Nantilah saya nangis kalau di rumah, mahal saya punya coat nih. Dalam ibadah ini, diciptakan, diadakan pada saat ini, dan daripada dahulu lagi. Supaya kita dapat merasakan, berseru kepada Tuhan, menyatakan kekecewaan kita kepada Tuhan. Kalau kita sedih, nangis. Kalau kita merasakan bahwa kita perlu teriak di hadapan Tuhan untuk melepaskan emosi yang terdalam itu. Teriak di hadapan Tuhan. Nantilah saya hiking, nanti baru saya teriak di gunung.
Nantilah minggu depan pergi sungai, saya teriak, rendam kepala saya, wah, dalam sungai. Nantilah saya pergi Gunung Kinabalu, baru saya teriak di atas Gunung Kinabalu. Dalam ayat firman Tuhan ini tidak menyatakan, Tuhan, Daud tidak menyatakan, Tuhan nanti saya mau pergi perang, baru saya teriak minta tolong sama kau. Di sana bising. Tidak. Dalam ayat firman Tuhan ini menjelaskan bahwa kesedihan dan iman itu boleh wujud bersama-sama. Kalau kita beriman kepada Tuhan, dan kita menunjukkan kesedihan kita kepada Tuhan, dan kita beriman kepada Tuhan, kita masih boleh percaya kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa iman kita itu sangat kuat. Pengharapan kita kepada Tuhan itu sangat kuat. Dan dalam ayat firman Tuhan ini, Daud bergelut, Daud bergumul, tetapi dia tetap berdoa. Dia tetap berharap, dia tetap memuji Tuhan. Dan ini juga yang harus kita contohi. Dan ini juga harus menjadi model ataupun yang kita harus normalisasikan dalam kehidupan kekristenan kita. Maksud saya sini kita coba lakukan ini sebagai cara hidup kita sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen maksud saya di sini. Kita buat seperti apa yang Daud sudah tunjuk ini. Kita normalisasikan ini semua. Kalau sebelum ini normalisasinya apa? Cuci tangan sebelum makan. Masa COVID apa kita perlu normalisasikan? Setiap orang Anda bawa 1 botol hand sanitizer di sini. Gini, 1 botol hand sanitizer. Pergi mana-mana hand sanitizer. Pergi mana-mana bawa hand sanitizer. Sebagai orang Kristen ini juga yang harus kita lakukan, normalisasikan dalam kehidupan kita. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita akan merefleksikan ayat firman Tuhan ini. Mari saya jemput pemuzik, penyanyi. Kita akan menyanyikan lagu penyembahan sebentar tadi. Sebagai tanda penyerahan kita di hadapan Tuhan. Sebagai tanda bahwa kita tidak menafikan. Bahwa kita sangat-sangat perlukan penyembuhan. Kita tidak menafikan bahwa kita sangat-sangat memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang jemaat-jemaat Tuhan sedang alami pada saat ini di tempat ini. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami masalah dengan suami, sedang mengalami masalah dengan istri, sedang mengalami masalah dengan ibu bapak di kampung, sedang mengalami masalah dengan ibu bapak yang ada di sini, sedang mengalami masalah dengan cousin-cousin yang ada, sedang mengalami masalah di tempat kerja, sehingga keadaan ini benar-benar menekan kita. Keadaan ini benar-benar membuat kita tidak dapat berpikir. Pada pagi ini Tuhan mau mendengar keluh kesah kita. Tuhan mau kita datang kepada Dia. Mari saya jemput kita semua untuk berdiri. Kita akan nyanyikan lagu penyembahan sebentar tadi. Yang selesa untuk berdiri, kita berdiri. Yang selesa untuk duduk, kita duduk pada pagi ini. Kita mau tenang di hadapan Tuhan.